teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan coba mengulik gitu ya. Pertanyaan sih dari salah satu teman kita, terus gimana sih seorang narsisis tahu kalau itu tuh mangsa yang empuk atau orang yang susah untuk diakuisisi gitu ya. Mana sih sasaran empuk untuk bisa kena love bombing gitu ya. Kayak contohnya kita piknik di kebun, ya itu kan bener dong, kita kan have fun, intensinya cuman menghabiskan waktu happy-happy bersama gitu ya. Nah teman-teman, di dalam hal ini orang yang kategorinya itu lebih gampang untuk di love bombing atau lebih mudah untuk diakuisisi gitu ya, itu tuh sebenarnya nggak ada hubungannya dengan lemah atau nggak ada hubungannya siapa yang lebih pintar atau lebih bego gitu ya. Nah cuman diharapkan dengan lebih teredukasi kita menjadi lebih tahu dan lebih berhati-hati gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada hubungannya dengan siapa yang lebih jenius, siapa yang enggak gitu ya. Terus ada nggak ya orang yang tahan kalau di love bombing, terus tahan gitu kayak punya tameng gitu ya. Nah sebenarnya bukan masalah siapa lebih tahan atau enggak, tapi clue di bawah ini tuh adalah kondisi dimana beberapa kondisi bisa lebih rentan gitu ya teman-teman. Jadi 7 orang yang cenderung gampang untuk di love bombing itu sedang mengalami kondisi seperti apa sih gitu ya. Nomor 1 itu orang yang fokus banget atau over fokus gitu ya sama hal-hal yang bersifat romance atau hal-hal yang mesra. Mungkin sekarang kita ini sangat terkonsumsi oleh sosial media yang mungkin banyak hal-hal indah terpampang, social image yang indah banget, yang bikin kayak meleleh gitu ya. Dan ketika orang berpikir atau berharap, wah ini nih orang yang aku cari, kayak akhirnya gue nemuin Prince Charming gitu ya. Jadi modern standar tools zaman sekarang itu adalah yang keren, adalah yang stylish, yang match gitu. Nah dengan punya kondisi seperti ini bisa rentan terjun bebas gitu ya, kena love bombing, terutama yang terlalu fokus dengan hal-hal yang Valentine, social image yang enak dilihat, enak dianggap sebagai perfect gitu ya teman-teman. Kemudian yang nomor 2, kondisi dimana seseorang lagi desperate cari pasangan teman-teman, yang memaksakan harus punya pacar, harus ada status. Mungkin ya ada yang bisa dimaklumi kalau yang udah single agak lama, mungkin umur atau tekanan sosial gitu ya teman-teman. Nah itu bisa juga jadi resiko bisa terjun bebas gitu ya kalau kena love bombing. Kemudian yang nomor 3, yang orang bisa di love bombing gitu ya, orang yang punya ekspektasi dan fantasi tentang narasi cinta yang ada di bayangan kalian gitu ya. Jadi akhirnya ketika orang terutama tiba-tiba ketemu narsisis yang charming banget gitu ya, terus mencekoki kalian serasa mirip-mirip kayak yang udah kalian fantasiin gitu ya. Jadi itu bisa jadi kayak bait kan, atau ilusi. Nah itu bisa juga jadi terjun bebas karena mengkonsumsi cerita-cerita fantasi yang ada di film-film, terutama film-film mungkin Disney yang wah kayaknya tuh good to be true gitu ya teman-teman. Nah bunga, fancy resto, baju bagus, tapi sebenarnya ya orang yang mungkin udah melewati fase surviving dengan seorang narsisis, yang udah tahu, udah teredukasi, bisa loh jadi nothing. Orang yang udah lelah dengan drama love bombing gitu ya, di suatu masa hidupnya mungkin udah nggak gitu butuh bunga, fancy resto, dan baju bagus, tapi lebih butuh kenyamanan atau ketenangan hati gitu ya teman-teman. Kemudian yang nomor 4, posisi kondisi dimana seseorang sedang haus akan sesuatu yang sebenarnya dia rindukan, haus akan cinta yang selama ini vakum dari keluarga atau dari lingkungan terdekat. Tiba-tiba ketemu seorang narsisis yang wah bukain pintu, menggangin tangan kalian lagi naik tangga gitu ya. Nah kalian yang dimana posisinya itu lack of love language, jadi nggak ngalamin love language gitu. Nah terutama orang yang sebenarnya punya love language-nya itu physical touch teman-teman. Nah itu kalau ketemu narsisis yang jago banget love bombingnya, takutnya bisa terjun bebas gitu ya. Jadi karena sebenarnya dia selama ini love language-nya physical touch, begitu di-treat dengan sentuhan-sentuhan sedikit aja love bombing dari narsisis, itu sangat rentan untuk terjun bebas gitu ya teman-teman.
Kemudian yang nomor 5, dimana kondisinya itu yang terlalu fokus pada apa yang hanya terlihat di luar. Orang yang cuman lihatnya di kulit doang itu mangsa empuk. Nah, biasanya itu atraktif. Nah, atraktif people itu kan bisa menjadi magnet karena menarik, dan juga melihat seorang narsisis ini charming dan menarik, sama-sama menarik. Soalnya ini adalah standar keren bersama. Keren banget. Nah, kan gue juga keren gitu ya. Jadi attraction itu adalah baru lapisan kulit luarnya doang, sehingga bisa rentan untuk terkena love bombing. Itu yang nomor 5 teman-teman. Kemudian yang nomor 6 tentunya yang menjadi umum gitu ya, pasti deh orang yang punya kecenderungan ultra empatiknya tinggi banget. Vibesnya tuh kayak gimana ya, nolong orang, bahkan menyelamatkan, rescuer, super positif banget. Bener-bener kayak orang yang merasa bahagia kalau bisa berharga untuk orang lain dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu sebenarnya paling rentan gitu ya menjadi mangsa untuk di love bombing gitu ya teman-teman, karena memang dari vibesnya, auranya udah kayak gitu kan. And sebenarnya itu super good banget ya teman-teman. Cuman sebaiknya sedikit banyak teredukasi supaya nggak terkena atau nggak jadi korban narsisis gitu ya harapannya. Kemudian yang nomor 7, dimana kondisi kita kayak ngerasa nggak pernah cukup, dimana kita berada di dalam lingkungan yang selalu dari masa kecil itu bawaannya di dalam lingkungan atau keluarga atau lingkungan sosial gitu, kita tuh dianggap selalu nggak pernah cukup, never enough, selalu kurang, selalu dianggap minor gitu ya. Akhirnya ketika kita ketemu orang narsisis yang love bombing, kita baru ngerasa, wah baru kali ini gue dipandang cuman cukup doang ya, nggak di like gitu kan, cuman cukup doang. Nah, kita langsung ngerasa bahwa wah ini nih jangan-jangan gitu. Nah, tapi itu bisa menjadi pedang dua mata, soalnya sebenarnya kalau orang yang pure atau intensinya tulus gitu tidak akan cuman membuat kalian merasa cukup, tapi harus membuat kalian merasa lebih gitu ya teman-teman. Jadi bagi orang yang kondisinya nomor 1 sampai 7 itu, kondisinya itu bisa lebih rentan dimana untuk gampang kena love bombing gitu ya teman-teman. Jadi untuk menjawab clue atau pertanyaan dari salah satu teman kita, semoga nomor 1 sampai 7 ini bisa membantu kalian untuk lebih teredukasi dalam menjalani hubungan-hubungan yang sifatnya personal gitu ya teman-teman. Aku thank you banget untuk semua yang udah sampai di video ini, yang mau like, comment, subscribe, jangan lupa mampir ke Instagram @unsecret_narcissus. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.